got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Muksin, NIM G014-23024. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Hukum. Dosen pengampu Bapak Ismet Hadi SH MH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang ilmu negara yang berupa 1. Pengertian ilmu negara menurut para ahli, dan yang kedua asal mula negara, yang ketiga hakikat negara, yang keempat bentuk-bentuk negara. Yang pertama, pengertian ilmu negara. Pengertian ilmu negara menurut Sohino mengartikan ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara sebagaimana ditunjukkan sendiri oleh namanya. Dan pengertian ilmu negara menurut CST Kansil mengartikan ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari asas-asas pokok atau sendi dan pengertian tentang negara. Yang kedua, asal mula negara. Secara garis besar, teori tentang asal mula negara dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu teori yang bersifat spekulasi yang terdiri dari teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori yuridis. Yang kedua, teori yang bersifat historis, sosiologis, disebut juga sebagai teori evolusi. Nah, teori ketuhanan ini merupakan suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata dari Tuhan. Dan teori kekuatan yaitu menjadi sumber dan pencipta negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan berupa ekonomi dan otak, atau berbasis pada pikiran manusia yang agresif. Beberapa pandangan dari kekuatan diantaranya yaitu negara terbentuk sebagai salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Yang ketiga, teori yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Yang ketiga, hakikat negara. Hakikat negara berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara memiliki beberapa sifat hakikat antara lain: 1. Sifat memaksa, 2. Sifat monopoli, dan sifat mencakup. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Ada 2 bentuk negara, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Sedangkan negara serikat, kekuasaan dibagi sesuai dengan negara bagian masing-masing. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Nun wal qalami yaumasturun billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.